orang tahu Riau ini di atasnya minyak, di bawah minyak. Sementara Riau-nya kalau lihat Pekanbarunya sih biasa-biasa aja, nggak ada perkembangan. Ya kan? Bener aja, rugi dong. Nah, lebih bagus kalau di Sumbar kita kan. Apa namanya, di Bukit Tingginya, jalan-jalan di kampung cantik, nggak ada apa nih. Kira-kira tawaran untuk Riau ini apa untuk Pak Ganjar nanti? Nah, apalagi Gatot masuk dalam tim pemenangan, tentu ada tawaran ketika bicara tentang program untuk Riau. Nah, kan gitu. Riau ini apa, orang taunya kaya tapi jalannya enggak benar, banjir di mana-mana. Ini kira-kira satu persoalan saja di tengah kota Pekanbaru. Ini gimana nanti mensikapi keinginan masyarakat, apalagi seorang Gatot ada di tengah-tengah itu. Nah, kira-kira apa tawarannya untuk Riau ini, sehingga kami pilih Pak Ganjar dengan Mahfud karena tawarannya menarik. Nah, kan gitu. Janji-janji itu kan yang di konkretnya kan yang diinginkan masyarakat Riau itu kan ada. Silakan. Jadi begini, seorang Gatot untuk jelasin. Kalau kita lihat Pak Ganjar itu kan punya 21 program yang sudah disampaikan. Ya mungkin kita tidak bahas satu persatu di sini ya. Siap. Tadi sebagian sudah saya bahas. Ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu turun ke bawah, belusukan ke bawah, bahkan Pak Ganjar juga tidur di rumah-rumah masyarakat, tujuannya apa? Itu untuk menyerap aspirasi masyarakat. Apakah yang sudah saya buat program ini masih ada yang kurang atau tidak? Sebagai contoh, tadi Pak Mahfud ketika datang itu dengan tokoh-tokoh masyarakat ada masukan-masukan. Disampaikan oleh Yan tadi, Pak, tempat kita ini jalan-jalan masih rusak dan banyak yang rusak katanya. Nah, itu bagian daripada pencatatan yang dilakukan oleh Pak Mahfud tadi. Kemudian juga disampaikan, Pak, kita dari petani-petani kelapa sawit ini ada menghadapi beberapa hal, masalah pupuk yang sekarang harganya naik, kemudian pupuk langka, pupuk, kemudian masalah penjualan pupuk ini, penjualan daripada apa nama itu, buah sawitnya itu yang harganya kadang-kadang merugikan kepada para petani. Dan kita tahu para petani sawit di Riau ini cukup banyak ya. Kalau saya nggak salah itu hampir 1,2 juta kalau saya nggak keliru itu jumlah. 1,3 juta. Ya, segitulah untuk petaninya. Sehingga ketika mereka panen harganya di bawah harga, lebih besar biaya operasionalnya dibandingkan harga jual ini, sehingga ini kan kapan nih masyarakat akan mendapat untung? Nah, banyak persoalan-persoalan munculnya karena apa? Ya salah satu tadi mungkin pupuknya mahal, atau mungkin pupuknya juga langka. Ya, yang ketiga juga mungkin ketika menjual ini sampai ke yang atas ini ada sel-sel yang harus dilewati, sehingga umpamanya ada tengkulak dan lain sebagainya, sehingga harga di bawah petani menjadi murah, padahal di sini tinggi harganya gitu loh. Nah, ini yang dihadapi. Ada tawaran enggak? Ya, ada tawaran enggak, misalnya kalau ini sulit, apa semua susah, kenapa enggak coba ditawarkan juga sama petani, udahlah Anda enggak usah nanam sawit, Anda coba beralih ke padi yang setelah juga pernah kami kaji, itu lebih menjanjikan juga penghasilan seorang petani. Apalagi di Riau yang pernah kami lihat, pernah kami data, luas lahan potensial untuk dijadikan lahan pertanian cukup besar. Nih ke depannya gimana nanti untuk Riau? Apakah ada upaya nggak untuk pinginkan paling tidak untuk swasembada pangan dari sisi apanya, untuk Riau saja dicukupi. Selama ini kan dipenuhi dari Sumatera Barat, sementara luas lahan kita mumpuni loh, luas lahan yang belum digarap. Ini juga jadi masukan kira-kira ke depannya untuk lahan pertanian, di samping sawit tadi yang orang masih berpikir ada di situ banyak macam persoalan, ada pupuknya, ada ininya kan gitu. Nah, dengan pertanian gimana kira-kira tawarannya untuk Riau yang cukup banyak lahan tidur yang bisa sebenarnya digarap untuk produksi padi yang bisa ditingkatkan dari IP1 ke IP2 maupun ke IP3. Ini gimana mensiasati tawaran-tawaran untuk Riau-nya di samping itu? Terus juga orang banyak bertanya, kenapa terlalu lama
apakah perlu tidak secepatnya direalisasikan DBH dari sawit ini? Paling tidak untuk perbaikan jalan yang ada di Riau. Nah, ini tawarannya gimana, Mas Gatot, untuk ngelihat ini terus nanti akan menyampaikannya keluhan-keluhan masyarakat Riau kepada Bapak Ganjar atau apa? Mungkin ada konsep yang jelas untuk Riau-nya, sehingga oke, kami akan milih Pak Ganjar dengan Mahfud kalau ini memang benar-benar direalisasikan. Artinya mereka ingin sebuah konkret yang jelas kan gitu. Oke, saya pilih Anda. Tawaran-tawaran itu. Kalau menurut saya begini, kalau kita berbicara apakah kita memindahkan petani sawit ke petani untuk padi, ya, itu harus kita evaluasi. Tapi yang perlu kita kerjakan sekarang itu, kita punya masalah nih. Ya. Sekarang kita punya lahan sawit, kemudian ada petani-petaninya, ada produksi daripada sawit itu, tapi kan petani ini masih dirugikan. Kita lihat masalahnya apa? Masalah pupuk. Pupuk di mana masalahnya? Apakah masalah distribusinya, masalah harganya? Itu kita benahi pupuknya. Sehingga nanti bagaimana para petani itu mendapatkan harga pupuk yang murah. Ya. Kalau itu memang pupuk subsidi, ya berikanlah subsidi. Ya. Kemudian dengan tengkulak-tengkulak, ya tengkulak-tengkulak ini ya kita lihat nanti kita harus mengeluarkan satu keputusan, mungkin nanti Pak Presiden, ya, dengan ada harga batasnya, tidak boleh membeli di bawah harga itu, sehingga ini akan menguntungkan daripada petani itu sendiri gitu loh. Nah, terus kan ada koperasi unit desa. Apakah nggak diupayakan untuk koperasi unit desa ini sebagai katalisator untuk pemenuhan pupuk, kebutuhan ketika misal mereka panen, mereka juga bisa ditampung oleh koperasi. Nah, gimana? Apakah koperasi ini kurang perannya, atau kedepannya apakah koperasi oleh Pak Ganjar Mahfud ini akan ditingkatkan? Sebenarnya kan kita sudah ada nih koperasi unit desa hampir di semua desa. Kenapa nggak diaktifkan ini? Kenapa nggak disuntik dana, dibantu mereka, sehingga nanti petani itu bisa beli ke koperasi dengan harga yang mereka bisa jangkau, terus hasil panennya mereka bisa jual ke koperasi. Apalagi kan dibilang dulu oleh Pak Hattanya, koperasi itu kan soko guru yang terbaik sebenarnya untuk ekonomi orang dalam gelimpangan ekonomi, malah Indonesia bagus karena ada koperasinya. Itu gimana nanti? Ya, saya kira tadi ini kan baru masukan ya. Masukan ini kita terima. Nanti kalau memang beliau itu mendapatkan mandat dari rakyat, ini akan dievaluasi semua. Masalahnya akan dilihat semuanya, karena masalahnya banyak sekali di situ. Masalah pupuk, secara menyeluruh ya, dilihat ya. Masalah pupuk, penyaluran pupuknya. Kemudian ada masalah tengkulaknya. Kemudian juga masalah harga beli dari perusahaan yang dianggap lebih rendah karena ada tengkulak ini. Kemudian tadi juga ada masalah-masalah lahan itu sendiri. Ada lahan masyarakat yang diakui oleh perusahaan dan sebaliknya seperti itu. Nah, ini kan agak kompleks. Nah, kita tahu Pak Ganjar dan Pak Mahfud sangat konsen terhadap masalah ini. Kita harus hilangkan itu masalah itu. Jadi tidak tidak semuanya langsung kita lihat, oh, mengambil jalan pintas karena susah kita pindah, enggak. Tapi cari masalahnya, kita cari solusinya, kita selesaikan, ya. Dan masyarakat ini merasakan daripada hasilnya. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai masyarakat ini sudah bekerja keras, tetapi hasil yang didapatkan itu sangat minimal, bahkan untuk mencukupi kehidupan keluarganya saja menjadi susah. Ini yang diinikan, ya. Itu yang harus kita apakan betul. Jadi koperasi unit desa yang sudah ada sekarang akan diberdayakan lebih lagi atau gimana? Itu masuk dari bagian evaluasi. Evaluasi kita ke depan nantinya, ya. Nah, tadi masalah terkait dengan kita swasembada pangan dengan ada lahan-lahan tidur di tempat kita. Saya kira itu salah satu bagian pemikiran. Karena di dalam petani-petani juga itu menghadapi masalah juga, ya. Masalah juga diantaranya petani-petani kita tahu masyarakat Riau nih, ya, ada yang petani, ada yang nelayan, bahkan mereka pinjaman ke bank sampai kreditnya macet, bahkan kalau nggak salah saya ada 600 sekian miliar itu kreditnya macet. Itu Pak Ganjar sudah mengambil satu kebijakan, nanti kredit macet untuk petani dan nelayan ini akan dihapuskan, akan diputihkan oleh beliau. Itu kredit macet yang dari nelayan. Nah, nelayan ini kan ada pinjaman-pinjaman. Sementara kan di program yang sebelumnya katakanlah Pak Jokowi, bagian dari juga PDP dulunya, itu kan memberikan semacam asuransi untuk nelayan itu. Apakah ini program ini juga akan dilanjutkan nggak nanti?
Pak Ganjar itu akan melanjutkan program-program Pak Jokowi yang baik. Yang baik ya, oke. Itu akan dilanjutkan oleh beliau. Kemudian program-program yang masih kurang itu akan diperbaiki dengan beliau. Oke. Tentu dievaluasi ya, dievaluasi dan diperbaiki. Kemudian ada hal-hal baru mungkin yang itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu akan dilakukan oleh Pak Ganjar. Jadi kita itu nanti melanjutkan, memperbaiki dan meningkatkan. Ini akan kita lakukan ke depan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud apabila diberi mandat. Terus ada lagi hampir setiap tahun Riau ini dihadapi dengan kebakaran hutan dan lahan. Saya kira mungkin ada gambaran solusi nanti ketika Pak Mahfud atau Pak Ganjar atau dengan pasangan Pak Mahfud bisa mengatasi ini. Hampir setiap tahun itu kan juga jadi persoalan untuk Riau. Malah Riau dianggap ketika nanti kebakaran hutan dia sampai ke Singapura, Malaysia, itu kayaknya jadi masalah nasional. Nah ini kan jadi persoalan nih. Kira-kira tawaran apa yang diberikan untuk penyelesaian ini? Kalau dulu kan nggak selesai kan, Kapolda dicopot, Pangdam dicopot. Apakah nanti akan dilanjutkan juga dalam program mencopot Pangdam, mencopot Kapolda? Silakan Gatot mungkin bisa jelaskan. Apa mungkin ada cara lain menyelesaikan kebakaran hutan dan lahan ini? Ini jadi persoalan dari tahun ke tahun selalu melanda. Apabila ada musim panas, nah nih ya, cukup hati-hati nih untuk Riau nih kan gitu. Sampai nyebrang dan mengekspor asap di sampai Malaysia, Singapura. Ini gimana nih? Pak Mahfud menyampaikan ya penegakan hukum yang tegas dan penegakan hukum yang berkeadilan itu yang terpenting. Ketika itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, maka kita harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan itu, sehingga ini tidak terulang. Kemudian juga apabila masyarakat melakukan itu, juga lakukan penegakan hukum. Tapi langkah kita yang pertama tentunya kita akan menyampaikan pencegahan-pencegahan, mengingatkan. Dan apabila itu terjadi, ya kita tidak membedakan. Ibaratnya kalau Pak Mahfud mengatakan hukum itu tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi hukum itu sama di hadapan setiap warga negara. Siapa yang berbuat salah, berbuat keliru, ya dia harus menghadapi konsekuensi hukum. Itu yang akan dilakukan. Bahkan tadi beliau mengatakan juga ada perusahaan-perusahaan yang tanahnya juga dicaplok begitu saja. Sehingga tanah ini ya mungkin apakah tanah negara atau tanah masyarakat. Nah itu gimana? Itu menimbulkan masalah. Ya ini konflik-konflik agraria. Ya? Saya kira nanti ini akan sangat menjadi konsen bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk memberantas hal ini. Jadi sehingga nanti betul-betul keteraturan yang ada, keteraturan hukum itu bisa terwujud ya. Kalau kita bisa mewujudkan ini semua, ya insya Allah mudah-mudahan hal-hal yang selama ini terjadi, kebakaran hutan yang ada itu bisa kita minimalisir ya. Kalau ketidaktahuan masyarakat dengan kebakaran hutan itu, kita harus memberikan satu pencerahan kepada masyarakat supaya tidak melakukan pembakaran hutan. Kemudian kalau itu perusahaan sudah tahu mereka dan tahu sanksinya. Kalau mereka melakukan dengan kesengajaan atau menyuruh orang lain, ya harus ditegakkan hukum dengan seadil. Itu kan kadang-kadang jadi lip service saja. Tindakan nyatanya kan sampai dulu kan ngomongnya gitu. Kami akan tindak tegas gini-gini. Nah, ketika jadi kebakaran juga nggak ditindak tegas. Ini gimana? Apakah bentuk konkretnya memang harus ditindak tegas nih perusahaan-perusahaan nih atau gimana? Ini kan kadang-kadang masyarakat juga nanya, iya? Kita kan harus lihat eranya. Kita lihat bagaimana Pak Mahfud speak up terhadap masalah-masalah ketidakadilan. Oh gitu ya. Kita lihat bagaimana yang dianggap orang ini mungkin dirasakan tidak akan terjadi, tapi dengan keberadaan Pak Mahfud, ya, beliau melihat ada peristiwa ini, beliau speak up dan kemudian beliau mengontrolnya. Dan bisa terjadi. Sehingga makanya sekarang yakin ya? Kita dengan keyakinan. Yakin ya dengan itu. Sekali lagi harapan yang nanti seorang Gatot sebagai wakil ketua dan orang Riau, apa yang mau disampaikan sehingga nanti orang pilih seorang Ganjar dan pasangannya Mahfud MD, mungkin bisa disampaikan. Jadi begini, Pak Ganjar itu selalu menyampaikan, ini bukan cerita tentang Ganjar dan Mahfud. Ini bukan cerita tentang bagaimana kita mendapatkan kekuasaan.
tapi kita cerita tentang bagaimana Indonesia ke depan yang lebih baik, Indonesia ke depan yang lebih sejahtera. Makanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud selalu melihat ke bawah, mendengar, kemudian menyerap aspirasi masyarakat dan mencari solusinya untuk itu. Sehingga beliau turun ke bawah, ya, ke masyarakat, dan bahkan dalam kampanye-kampanye beliau tidur di rumah-rumah masyarakat, mendengarkan langsung apa yang jadi aspirasi. Seperti yang kita dengarkan tadi Pak Mahfud juga, di Riau ini aspirasinya masalah sawit, masalah konflik lahan, masalah infrastruktur jalan yang rusak, itu kita catat semua. Ya, oleh karena itulah, supaya program-program Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bisa kita implementasikan nanti, ya, masyarakat harus datang ke TPS, ya, mencoblos nomor 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih. Seorang Gatot, anak Jati Riau yang sekarang pernah menjadi terakhir dengan jabatan Wakapolri di Indonesia. Kita cukup bangga. Nah, sekarang beliau menjadi salah satu wakil ketua di TPN-nya Ganjar Mahfud. Ulasan-ulasan seorang Gatot dengan terang benderang, dengan bagus ini sepertinya sudah layak jadi gubernur Riau. Ini gimana caranya? Kayaknya tidak mungkin lagi untuk tidak jadi seorang gubernur. Kenapa tidak? Artinya mungkin dari gubernur Riau bisa memberikan yang terbaik, dia bisa melangkah lebih tinggi lagi seorang Gatot. Nah, saya kira jadi catatan penting ya, malam ini. Kita lihat nanti lah. Iya. Ya. Jadi catatan penting malam ini, seorang Gatot akan menuju Riau 1. Saya kira kami dari banyak teman, dari banyak kalangan juga sering bertanya, mereka juga punya harapan. Harapan itu kan tertumpang. Dia harapan besar itu tertumpang kepada seorang Gatot, dia mau maju enggak? Kalau harapan itu ada, tentu mereka juga berpikir, oke, mungkin dia punya wawasan, punya integritas yang baik, kompetensi yang baik, seorang yang punya jejak rekam yang baik, kenapa tidak untuk memimpin Riau ke depan? Harapan itu tetap ada. Mari kita doa bersama supaya Gatot tetap sehat dan bisa menjadi gubernur Riau ke depan. Saya kira itu ya tadi ya. Jadi malam ini kita sudah mendapatkan penjelasan dari seorang Gatot Edy tentang siapa sebenarnya seorang Ganjar Mahfud berpasangan dan pingin menjadi presiden untuk masa jabatan 2024-2029. Nah, sebagai wakil ketua tim pemenangan, beliau sudah menjelaskan program-program apa yang akan dia jalankan ketika nanti dipercaya oleh masyarakat Indonesia menjadi presiden dan wakil presiden. Tapi sebagian program ya, ya, sebagian program. Tapi kita satu lagi saya mungkin yang lupa sebelum selesai. Ada satu program beliau yang mungkin perlu diketahui masyarakat, masalah bantuan sosial. Bansos ya. Karena kadang-kadang kan ada disinformasi nih. Katanya kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti sudah nggak ada lagi bansos. Bansos itu kan kewajiban bagi negara. Itu akan ada. Dan Pak Ganjar, Pak Mahfud dalam akan tetap melanjutkan programnya, bahkan akan meningkatkan, tapi dengan data yang jelas ya. Data jelas. Makanya juga si penerima tadi lain seperti bansos, BLT, Kartu Indonesia Sehat, program Keluarga Harapan yang dulunya terpisah-pisah dari satu kartu, nanti beliau akan membuat yang namanya KTP Sakti. KTP Sakti cukup satu kartu, bisa itu dimanfaatkan untuk semua ya, untuk kesehatan. Tapi yang berhak tentunya. Iya, dengan data yang jelas. Data yang jelas dan semuanya. Jadi si penerima manfaat betul-betul merasakan dari kartu KTP Sakti namanya. KTP Sakti. Cukup membawa KTP saja, ya, nanti beliau menerima bansos. Kemudian KTP ini juga bisa digunakan untuk Kartu Indonesia Sehat, ya. Berarti didata lagi tuh ya? Iya, ada semua. Sehingga ini kan kalau kita punya satu, data itu menjadi akurat begitu. Jadi dia gampang ya. Penerimanya gitu. Ya. Jadi KTP Sakti ini sudah melingkupi dari kesehatan, pendidikan, bansos dan lain sebagainya. Yang nanti orang yang menerima manfaat ini betul-betul didata dengan baik, jangan sampai nanti si penerima manfaat bukan orang yang berhak menerima dia. Nah, itu yang mungkin harapan besarnya. Saya kira terima kasih Gatot sudah hadir dalam Buhal YP.
Nah, kita akan jumpa lagi kalau nanti beliau mau jadi gubernur. Ya, kita jumpa lagi dalam Buah YP ketika dia mau jadi gubernur. Ini kita tunggu nih. Ya kan, nah, kita tunggu nanti beliau mau jadi gubernur, saya akan podcast dia lagi. Ada yang panas-panasin nih. Iya kan, tapi kalau dia tidak mau jadi gubernur Riau, saya tidak akan podcast dia lagi. Udahlah, ya yuk ya. Nah, ini orang yang nonton ini. Jadi kita tunggu seorang Gatot untuk jadi gubernur. Harapan kita kan banyak orang bertanya ke saya. Tentu semuanya tertumpang sebuah harapan seorang Gatot yang masih energik, masih segar, lama di Jakarta, tentu berharap orang ada perubahan lah di Riau. Nah, kita-kita yang ada di sini mungkin akan ikut membantu beliau menjadi orang yang bisa nanti menang. Saya orang pertama yang saya nyatakan sekarang dalam podcast Buah YP, orang terdepan nanti kalau beliau menyatakan maju. Saya kira itu Gatot. Tapi yang pertama seperti saya pertanyaan itu dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud dulu menjadi presiden wakil presiden. Itu. Ya, ini pilihan ini disampaikan ya masyarakat Riau. Nah, ini dari seorang Gatot Edi. Tapi kalau saya podcast orang lain lagi nih ceritanya. Yang jelas yang malam ini saya podcast beliau. Nah, beliau ini dia sudah meyakinkan banyak hal, menceritakan tentang program-program yang ditawarkan oleh pasangan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, dan beliau akan jelasnya akan betul-betul bahwa semuanya untuk kepentingan rakyat. Tidak untuk kepentingan beliau nanti ketika menjadi presiden dan wakil presiden. Dan kita sudah bisa lihat track record Pak Ganjar maupun Pak Mahfud ketika mereka pernah duduk di pemerintahan maupun dia di legislatif di DPR RI. Kita bisa lihat. Harapan itu kan semua tertumpang kan itu. Doa kita bersama mudah-mudahan dia terpilih. Itu semua dikembalikan kepada masyarakat Riau. Silakan. Dari penyampaian program Gatot di Buah YP ini, masyarakat Riau tentu akan menonton dalam waktu dekat ini karena masih ada ring waktu untuk 14 Februari. Saya kira mungkin dalam 1 minggu ini tim redaksi sudah bisa menayangkan, mungkin semua orang akan lihat di Riau, oh ternyata ini loh programnya. Kita berdoa saja mudah-mudahan beliau yang terbaik menjadi bisa memimpin bangsa Indonesia ini. Dan harapan kita nanti Riau juga menjadi perhatian serius dari Jakarta. Insya Allah. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Gatot Edi sudah hadir dalam Buah YP. Semoga nanti kita ketemu lagi untuk menjadi Gubernur Riau. Terima kasih. Semoga Buah YP sukses terus, maju terus. Amin. Menjadi yang terdepan. Amin. Saya kira itu yang bisa kita lakukan dalam Buah YP dengan seorang Gatot Edi. Beliau duduk sekarang sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, dan beliau sudah menyampaikan kepada kita semua dan kita bisa menyimak program-program yang disampaikan. Silakan Anda memilih karena ruang memilih itu ada di masing-masing kita. Beliau cuma menyampaikan dan meyakinkan kita inilah program seorang pasangan, sebuah pasangan antara Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, dan ini tawaran-tawaran dia. Harapan terbesar tertumpang juga sehingga nanti rakyat Riau, khususnya rakyat Riau, rakyat Indonesia, khusus rakyat Riau bisa memilih beliau dan mempercayakan beliau memimpin bangsa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.